Ada orang yang nggak sedih ketika ditinggal meninggal. Bukan karena nggak sayang, tapi emang ada orang yang bisa langsung di fase nerima keadaan, alias jumping to fase acceptance. Hai semuanya, selamat datang di channel Million Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Rahma, yang di video ini kita akan bahas grieving atau proses yang akan kita alami pas kita ditinggal seseorang meninggal. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya. Emang sih gak ada yang nyaman sama yang namanya berduka. Apalagi kalau berdukanya karena ditinggal sama orang-orang yang kita sayang, atau bahkan sama orang yang menurut kita berharga banget. Kalau nggak ada orang itu, nggak tahu harus sama siapa. Tempat cerita sekaligus teman main kesana kesini harus pergi duluan. Dan kita harus kembali melanjutkan kehidupan seakan nggak terjadi apa-apa. Bohong sih kalau dibilang baik-baik aja. Dunia pasti jadi beda setelah kehilangan. Biasanya tiap hari masih bisa ketemu, masih bisa aktivitas bareng-bareng, ngobrol ini itu. Kadang ada yang bawelin, kadang juga ada yang bikin kesel. Tiba-tiba boom, orang itu udah gak ada lagi. Hari-hari yang tadinya kerasa rame, tiba-tiba langsung sepi. Terus kalau lihat barang-barang peninggalannya, auto keputer memori-memori bareng orang itu. Dan sadar bahwa ternyata sekarang tinggal kenangannya aja. Orangnya udah bener-bener nggak ada. Tapi ya mau gimana lagi? Toh hidup harus tetap berjalan. Terseok-seok dikit nggak ngaruh. Yang namanya hidup emang kadang banyak surprise-nya. Dan kita dituntut untuk sebisa mungkin adaptif sama surprise itu. Termasuk surprise bahwa orang yang kita sayang harus berpulang. Nggak mudah emang. Mau orang semangatin sejuta kali, kalau lagi sedih ya tetap nggak bisa. Tapi bukan berarti nggak mungkin juga ya. Proses orang buat sampai di titik ikhlas atau legowo pasti tiap orang berbeda-beda. Ada yang gampang, ada juga yang sampai bertahun-tahun masih ngerasain berduka. Bahkan sayangnya kalau sampai parah dan berlarut-larut, justru malah jadi bumerang buat kita sendiri. Kita bisa punya potensi terjadinya complicated grief, yang kalau dalam kamus DSM-5 alias panduan gangguan kesehatan mental, istilahnya itu disebut persistent complex bereavement disorder. Kondisi di mana ketika proses berduka itu nggak menemukan jalan keluarnya atau nggak sesuai sama proses semestinya. Tapi harus digarisbawahi dulu ya, kalau gangguan ini nggak boleh asal kita self-diagnose. Sayangnya, kondisi ini biasanya bisa ngefek ke orang yang lagi berduka sebesar 6,7%. Dan angkanya bisa signifikan naik kalau dalam kasus kehilangan pasangan, yaitu sebesar 20,3%. Dan kasus kehilangan anak, yaitu sebesar 23,6%. Emang gimana sih proses alaminya berduka? Dan sampai di titik mana kita bisa ngeh kalau yang kita alami udah bukan berduka yang wajar. Jadi dalam melewati masa-masa setelah kehilangan orang yang kita anggap berharga, secara alamiah kita akan melalui proses berduka. Dan proses ini yang bisa kita jadikan acuan buat mengira-ngira fase yang lagi kita alami saat berduka. Nah, kalau kita merujuk dari teorinya Kübler-Ross, proses berduka itu ada 5 tahap yang dikenal sebagai the 5 stages of grief. Model ini adalah bentuk dari respon emosional seseorang ketika menghadapi suatu bentuk kehilangan. Sebenarnya nggak harus kehilangan karena kematian seseorang.
Bisa juga karena pisah dari pacar, terus ditinggal hewan peliharaan mati, atau peristiwa traumatis lainnya yang spesifik sama perasaan kehilangan. Tapi pastinya level rasa sedihnya beda-beda ya. Oke, balik lagi sama 5 stages of grief. Bayangin, kalau kita baru aja dikabarin kalau orang yang kita sayang udah nggak ada, apa yang jadi respon kita? Shock? Pasti ya. Nggak nggak mungkin. Pasti bohong ya? Yes, right. After we lose someone, biasanya kita akan ngalamin kondisi itu, yaitu denial atau penolakan. Ini wajar, karena hal ini adalah bentuk dari mekanisme pertahanan diri. Orang akan cenderung menyangkal realitas kehilangan sebagai cara melindungi diri dari rasa sakit. Karena dengan denial, seseorang nggak akan ngerasa overwhelmed sama kondisinya. Biasanya mereka yang mengalami kondisi ini akan merasa kebingungan atau mati rasa emosional. Dan of course, sulit menerima fakta bahwa kehilangan itu emang nyata, bukan cuma mimpi. Terus apakah denial ini selalu buruk? Jawabannya nggak selalu. Dalam jangka pendek, denial bisa ngebantu seseorang menjaga kestabilan emosinya. Tapi kalau denial bertahan terlalu lama, ini baru bisa jadi penghalang buat proses penyembuhannya. Orang jadi nggak mau menerima kenyataan, yang akhirnya bikin proses berduka itu jadi nggak selesai-selesai dan yang ada malah makin parah. Nah, setelah masa-masa denial, biasanya kita udah mulai sadar nih bahwa orang yang kita sayang bener-bener udah nggak ada. Ibarat kata nih, kayak orang yang abis sadar dari hipnotis. Dan karena udah sadar, akhirnya muncul rasa marah. Kenapa sih harus secepat ini? Kenapa harus dia yang diambil ya? Kenapa bukan aku aja? Kenapa, dan kenapa? Kira-kira ya pikirannya kayak gitulah ya, yang muncul sebagai reaksi marah. Entah marah ke diri sendiri, orang lain, atau bahkan ke Tuhan. Kondisi ini disebut sebagai fase anger atau kemarahan. Orang yang sedang melalui fase ini merasa bahwa apa yang terjadi itu nggak adil atau terlalu berat buat dijalani. Seringnya di kondisi kayak gini merasa bawaannya frustasi banget. Kita mungkin nggak tahu gimana caranya buat mengatasi perasaan ini. Selain itu, kita juga nggak ada perasaan sama masa depan, overthinking gimana kita hidup setelah ditinggal meninggal. Bentuk pelampiasannya bisa dengan teriak histeris, terus nangis kejer atau ngurung diri, nggak mau ngomong, dan sebagainya. Terus, habis puas marah-marah dan mulai reda, biasanya kita akan mengusahakan gimana caranya supaya kondisi ini nggak terjadi lagi. Agak nggak masuk akal, tapi kita akan nyari-nyari cara buat nego sama keadaan. Nah, hal ini seringnya melibatkan doa atau harapan, atau imajinasi tentang seandainya situasi berbeda. Oke, misalnya gini, kalau aja aku kemarin lebih perhatian ya, mungkin ini semua gak akan terjadi. Fase ini kita sebut dengan fase bargaining, atau fase nawar or fase nego. Fase ini sebenarnya bisa juga berlangsung bersamaan sama fase denial. Tapi seiring berjalannya waktu, kita akan mulai menyadari bahwa sebesar apapun kita berusaha keras buat ngubah apa yang terjadi, tetap aja nggak akan bisa menghidupkan kembali orang yang udah meninggal. Dan kita nggak bisa ngubah keadaan. Like, it is what it is. Tapi nggak apa-apa, hal kayak gini justru akan ngebantu kita buat bergerak ke tahap berikutnya dalam proses berduka. Then, move on to the next steps after we realize that we can change it. Kita akan ngerasain sedih yang sedihnya tuh sedih banget. Karena di satu sisi juga ngerasa tertekan akibat kehilangan. Ini adalah fase di mana emosi jadi sangat berat dan kita mungkin merasa seolah-olah nggak ada harapan atau jalan keluar dari rasa sakit yang kita alami.
Bisa jadi kita jadi nggak nafsu makan, perasaan kosong, nggak berdaya, terus nangis nggak berhenti-berhenti, dan sebagainya. Fase ini disebut fase depression atau depresi. Walaupun kedengarannya negatif ya, tapi fase ini juga ada gunanya dalam proses berduka. Kenapa bisa begini? Karena ini adalah momen di mana kita benar-benar menghadapi kenyataan dari kehilangan tersebut. Ya udah, semua rasa sakit dan sedihnya dirasain aja apa adanya. Tapi fase ini bisa jadi tricky dan sulit. Karena kayak yang kita singgung di awal tadi, bisa jadi kalau kebablasan akan memicu potensi complicated grief. Tanda-tandanya kayak perasaan sedih yang benar-benar dalam. Pokoknya nggak habis-habis deh. Orang yang ngalamin ini biasanya terus-menerus merasa kangen dan pengen banget kembali bareng orang yang udah meninggal. Tapi nggak cuma sedih aja, mereka juga sering banget merasa marah, kesel, atau kadang malah nggak ada emosi sama sekali, alias mati rasa. Bahkan ada yang ngerasa kayak pengen mati aja deh, biar bisa bareng orang yang udah meninggal itu. Terus bedanya apa dong sama fase depresi yang wajar? Nah, kalau complicated grief, dia akan melibatkan pola gejala yang nggak berhenti dan berlangsung setidaknya selama 12 bulan. Bahkan bisa bertahan bertahun-tahun setelah peristiwa kehilangan. Orang yang ngalamin complicated grief biasanya belum bisa menerima kehilangan itu dan gak bisa ngejalanin hidupnya seperti biasa. Sampai pada akhirnya bisa ganggu kesehatan fisik dan mental. Jadi singkatnya, pada fase depresi yang wajar, meskipun kita ngerasa down banget nih dan mungkin kehilangan, perasaan itu biasanya memang cuma sementara. Karena depresi ini lebih merupakan fase transisi yang akan pelan-pelan pulih. Beda sama complicated grief. Rasa sakit dan sedih yang dialami bisa lebih lama dan sulit sekali diatasi. Bahkan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Dengan kata lain, complicated grief cenderung menahan seseorang dalam kesedihan yang nggak bisa diselesain. Istilahnya adalah terjebak sama kesedihan. Dan kalau depresi lebih sering dilihat sebagai salah satu bagian dari proses berduka yang masih ada jalan keluarnya, yaitu proses penerimaan. Nah, ini bisa jadi referensi atau indikasi apakah yang kita alami adalah fase grief yang wajar atau sudah sampai mengarah ke complicated grief. Terakhir, setelah fase-fase tadi, akhirnya sampai di proses mengikhlaskan. Apa coba? Yes, proses acceptance atau penerimaan. Di fase ini, kita mulai menerima kenyataan tentang kehilangan yang udah terjadi dan akhirnya kita jadi belajar untuk hidup dengan kehilangan itu. Tapi, bukan berarti bahwa kita udah lupa sama orang yang telah meninggal atau sepenuhnya bebas dari rasa sakit. Hanya saja kita mulai lebih ikhlas dan lebih legowo saat melanjutkan hidup meski tetap aja ada sedihnya. Penerimaan ini juga artinya kita punya kebebasan emosional untuk menjalani hidup tanpa dihantui sama rasa bersalah, penyesalan, atau keinginan untuk mengubah kenyataan. Faktanya, tahap-tahapnya tuh nggak selalu urut. Misalnya, anger dulu, terus tiba-tiba ngerasa depresi tanpa ngelewatin tahap denial. Kadang ada juga yang langsung jumping to fase acceptance tanpa harus merasa sedih dan depresi dulu saat kehilangan orang tersayang. Ya, itu semua tergantung dari banyak faktor, kayak kepribadian, cara coping, atau seberapa besar dampak kehilangan tersebut. Jadi, gak harus lewat fase satu-satu, kadang bisa bolak-balik, atau bahkan gak ngelewatin fase tertentu sama sekali. Pada intinya, proses berduka itu sangatlah personal dan bisa bervariasi banget. Ada yang butuh waktu lama di satu tahap tertentu, atau bahkan mungkin ada yang gak mengalami semua tahap itu. Yang penting adalah memberi ruang buat diri sendiri atau orang lain untuk ngerasain apa yang lagi dialami.
dan kita harus menghormati proses itu. Karena grief itu gak ada yang benar atau salah. Setiap orang berhak mengalami proses berduka dengan cara mereka sendiri. Dan kalau kita udah ngerasa ada yang gak wajar dari proses berduka, either di diri sendiri or di orang lain, jangan sungkan buat segera minta bantuan ke tenaga profesional ya, kayak psikolog atau psikiater. Kita tahu, kehilangan seseorang memang berat. Tapi itu semua bukan akhir dari segalanya. Tugas kita adalah kembali melanjutkan kehidupan sampai akhirnya ada waktunya kita akan menyusul orang yang kita sayang di kehidupan selanjutnya. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi-informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya and have a good day.